Bagaimana jika selama ini kita jatuh, itu bukan kitanya atau bendanya yang jatuh, melainkan bumilah yang bergerak ke atas? Mungkin teori ini agak tidak masuk di akal. Namun percayalah, Albert Einstein pernah memikirkan hal segila itu. Mungkin kalian semua sudah tahu bahwa yang merumuskan pertama kali tentang gravitasi adalah Isaac Newton. Gravitasi yang dirumuskan Newton sebagai gaya tarik antar benda yang bergantung pada masanya dan juga jaraknya. Karena bumi jauh lebih besar masanya dibandingkan benda-benda yang ada di bumi, maka benda-benda tersebut kalah oleh gaya tarik di bumi. Tapi ada satu hal yang menarik. Coba perhatikan eksperimen ini. Dalam eksperimen tersebut, bola bowling akan dijatuhkan secara bersamaan dengan bulu yang ringan. Tapi yang istimewanya, kedua benda ini akan dijatuhkan secara bersamaan di ruang vakum. Artinya, tidak ada udara sedikit pun di ruangan tersebut. Dan yang mengejutkannya, bola dan bulu itu jatuh secara bersamaan sampai menyentuh tanah. Inilah faktanya yang tidak semua orang tahu, bahwa semua benda di dunia ini akan jatuh secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Tidak peduli berapapun beratnya, yang menjadikan bulu, kapas, atau apapun yang lebih ringan dari bola bowling jatuh lebih lama bukanlah beratnya, tapi itu semua karena adanya hambatan udara. Namun seandainya tidak ada hambatan udara sekalipun, bola dan kapas pun akan jatuh secara bersamaan. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan oleh rumusnya Newton, karena Newton hanya berasumsi adanya gaya yang mendorong atau menarik semua benda jatuh ke tanah yang bergantung pada massa benda tersebut. Dan semua itu tidak menjawab mengapa semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama. Maka, ada satu alternatif penjelasan, dan ini mungkin kalian tidak bisa menerimanya, yaitu bahwa sebenarnya semua benda tidak pernah jatuh. Mereka diam, justru bumilah yang bergerak ke atas. The bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Kedengarannya memang tidak masuk akal, tapi inilah yang pernah difikirkan oleh Albert Einstein di waktu saat Einstein berada dalam sebuah lift. Dia membayangkan seandainya tali lift itu putus dan lift itu jatuh ke bawah, maka dia tidak akan merasakan gravitasi. Tidak ada kekuatan apapun yang menarik atau mendorongnya ke bawah. Dia akan melayang di tengah. Me falling at the same rate, so I couldn't feel the pressure of the floor on my... I'd be accelerating and feel the floor. I'd be glued to it, as I am now. Dan bukankah kejadian itu sama saja kita berdiam di luar angkasa yang tidak mempunyai gravitasi? Itu sebabnya di dalam pesawat ada yang namanya zero gravity, dengan menukikannya ke bawah. Dan yang anehnya lagi, orang-orang yang ada di dalam pesawat tidak merasakan bahwa sebenarnya kapal itu menukik tajam. Mereka hanya merasakan bahwa sensasi berat tubuhnya hilang dan melayang. Dan artinya, semua benda yang jatuh sebenarnya tidak mengalami apa yang dikira Newton sebagai gaya gravitasi. Is pretty simple. The plane and everything inside it just need to accelerate towards the Earth at the same rate as a freely falling object in a vacuum. That is 9.8 meters per second squared. So you can think of your body as this pen and the plane as this bottle, and when it's freely falling, there's no contact force between the pen and the bottle, and so the pen feels weightless. So you might think the way to do this is just to put the plane... Namun, Einstein berpikir ulang, bagaimana jika lift itu bergerak ke atas dengan percepatan, maka rasanya akan sama persis seperti gravitasi. Tapi kalau kita pikir seperti itu, apakah aneh jika bumi itu bergerak ke bawah dan ke atas? Jawabannya ya, memang itu aneh. Itulah cara pandang Einstein
memandang gravitasi dalam sebuah kerangka acuan relatif yang intinya Einstein ingin menunjukkan bahwa tidak ada gaya apapun yang menarik atau mendorong sesuatu ke bawah. Gaya gravitasi adalah gaya semu atau disebut pseudo force. Maka pertanyaannya, kalau gravitasi itu bukan gaya, lalu apa penyebab semua benda jatuh ke bawah atau mengarah ke bumi? Jawabannya adalah kelengkungan ruang waktu. Menurut Einstein, kita hidup bukan di 3 dimensi melainkan di 4 dimensi. Oleh karena itu, di ruang waktu yang 4 dimensi ini harus dipandang menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga semua kejadian harus dipandang bagaikan rekaman film yang setiap framenya tersusun menjadi satu kesatuan. Seolah masa kini dan masa depan menjadi kesatuan, maka kita bisa melihat lintasan kejadian dalam satu ruang waktu. Tapi yang menarik apa yang dikatakan Einstein, yang melengkung itu bukan bendanya tapi ruang waktunya. Jadi pada awalnya ruang waktu itu flat semuanya dalam garis lurus. Tapi ketika energi atau massa hadir di sana, geometrinya berubah menjadi melengkung atau meregang. Maka apapun yang melintasinya akan terpengaruh oleh lengkungan ruang dan waktu ini. Benda yang bergerak lurus akan berbelok. Begitu pula dengan objek yang diam akan bergerak mengikuti lengkungannya. Dan itulah gravitasi menurut Einstein. Sekilas pandangan teori Einstein ini terlalu mengada-ngada. Bahkan para fisikawan pun awalnya ragu. Namun Einstein pun berani menantang para astronom untuk membuktikan teori tersebut. Karena menurutnya, kelengkungan ruang waktu ini pun akan membengkokkan cahaya. Dan lebih gilanya lagi, Einstein pun memprediksikannya lengkap dengan berapa derajat cahaya bintang akan menyimpang di sekitar matahari. Dan orang pertama yang menerima tantangan ini adalah seorang astronom Jerman, Erwin Freundlich. Dia dan timnya melakukan ekspedisi ke Rusia untuk memotret cahaya bintang dalam gerhana matahari. Namun sayangnya, Erwin gagal melakukan eksperimen itu dikarenakan Jerman pada saat itu sedang berperang melawan Rusia di Perang Dunia I. Tapi di tahun 1919, prediksi Einstein ini berhasil dibuktikan oleh Arthur Eddington, seorang astronom Inggris. Dan seperti yang sudah diprediksi Einstein, cahaya bintang memang betul-betul berbelok. Dan hanya berbeda sekitar 0 sekian berapa derajat dari perkiraan Einstein. Dan yang dikatakan oleh Eddington adalah inilah kemenangan untuk Einstein, membuktikan bahwa teorinya benar. Tapi kalian harus catat bahwa teori Einstein ini lebih rumit dari yang kalian pikir. Karena teori ini tidak sekedar bicara soal gravitasi, tapi keseluruhan alam semesta dalam konteks ruang dan waktu. Karena itu Einstein membutuhkan waktu selama 8 tahun untuk menyusunnya, dari 1907 sampai dengan tahun 1915, bergelut dengan formulasi matematis yang sangat kompleks, hingga akhirnya menemukan rumus binalnya. Dan inilah rumus gravitasi yang sempurna dari Albert Einstein. Inilah rumus gravitasi Einstein sekaligus geometri ruang waktu 4 dimensi. Berkat rumus inilah para ilmuwan berhasil banyak menemukan hal yang menakjubkan di alam semesta, termasuk menemukan adanya lubang hitam. Namun, pembahasan lubang hitam ini kita akan bahas di video selanjutnya. Kesimpulannya adalah, teori relativitas umum Albert Einstein secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang gravitasi. Gravitasi bukanlah gaya tarik-menarik seperti yang dideskripsikan oleh Newton, melainkan hasil
dari kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Objek-objek besar menyebabkan kelengkungan ruang waktu, dan benda-benda bergerak sesuai dengan lengkungan tersebut, bukan ditarik oleh gaya tak terlihat. Ini menjadi salah satu teori paling revolusioner dalam fisika, dan telah memberikan dasar bagi banyak penemuan modern dalam kosmologi dan astrofisika.